Malam Pak Tirta, Malam. senang sekali Anda bisa hadir di Vox Populi malam hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Tirta, Anda adalah seorang pengusaha di bidang besi tua, udah benar ya? Ya, betul. Oke, boleh cerita sedikit tentang bisnis Anda, Pak? Sebelumnya saya mau menjelaskan bisnis saya. Bisnis saya itu bisnis bisa dibilang kontraktor, karena menjelaskan tentang ini, penjualan material, penjualan besi tua, terus ini apa, sejenis logam. Ya, di sini saya sekarang lagi berbisnis besi tua itu. Saya lebih ke bidang pengumpul, Pak. Pengumpulnya kita itu kita itu kalau mengumpul itu harus butuh lahan yang luas. Sedangkan kita ini cuma pengusaha-usaha yang kecil, bukan yang skala pabrik, skala yang besar. Terus besi itu kita ini di bisnis besi tua itu kadang mengeluh tentang ini izinnya, dan juga kadang kita di mana-mana kita kalau berbisnis besi tua itu kadang dari pihak keamanan, entah mau mem, kita tidak mau mendeskripsikan itu bahwa ini pihak keamanan, entah itu polisi, itu kadang kita dipersulit karena dalam segi ini kita dalam membawa muatan barang besi tua itu sangat sulit. Sulitnya karena ini, kadang itu mobil sejenis pick up kan kita harus mobil pick up yang kita bawa. Karena itu kan pasti membutuhkan barang yang lebih banyak. Terus yang saya keluhkan ini kenapa bisa di besi tua itu kadang kita dapat problem di bisnis ini, karena dalam segi pengantaran itu kita harus menempuh jarak jauh, karena di jarak jauh itu kita ini kesulitan dalam segi pembayaran pembayaran dari BBM, terus pembayaran dari segi biaya tol dan lain-lain lah yang itu. Dan ini saya mau berharap agar kalau bisa dari segi perjalanan transportnya itu misalnya yang seperti bisnis besi tua yang kalau kita berjalan, kalau perlu kita tingkatkan ini lagi lebih regulasinya, itu regulasi sistem muatannya itu bagaimana standarnya, apakah harus melewati bak ini apa, mobil pickup itu carrier yang ini yang harus standar sesuai itu, atau apakah memang kita ada standar regulasinya untuk besi tua itu harus lebih dioper tapi keamanannya baik. Itu saja, Oke, Pak. baik, baik. Selama ini usaha besi tuanya Bapak ini sudah jalan berapa lama? Usaha saya ini, Pak, sebelumnya dari orang tua. Orang tua saya yang jalankan, kemudian yang sampai sekarang ini saya yang jalankan, Pak. Oke. Ada berapa karyawannya, Pak? Kalau karyawan sebenarnya tidak ada, Pak, cuma buruh harian lepas saja yang saya pekerjakan. Sekitar berapa orang? Sekitar kurang lebih 10 lah. Banyak juga ya. Ya, tapi cuma buruh harian lepas. Iya, iya. Itu per hari mereka bisa dibayar berapa ini? Tergantung, Pak, sebenarnya kalau per harinya itu kita tidak bisa mematok. Karena kalau buruh harian lepas itu dia bergantung sama sistem borong. Borongnya itu kadang kalau misalnya kalau kita pengepul itu kadang kalau satu per kontainer itu kita patoknya 2 juta, Pak. Itu Itu yang per kontainernya. itu Ya, yang dibagi sama buruh. buruh. Iya. 2 juta dibagi 10 berarti 200.000 per orang. Iya, itu. Oke. Itu besi tuanya didapat dari mana aja, Pak? Didapatnya dari ini, Pak. Ada yang dari ini warga masyarakat
yang dari setiap lorong-lorong, setiap ini apalagi, setiap pergudangan itu kan yang kadang karyawannya entah dia dapat kayak ini hasil dari pabriknya yang dikerja, itu dia ambil sedikit-sedikit. Intinya ini kalau bisnis beasiswa ini, dia bisnis seperti sistemnya dia saling ini, dari yang kecil ke yang besar dampaknya. Oh, oke. Siap. Jadi bisnis besi tua ini juga bisa menjadi industri pengolahan limbah juga, Pak, ya? Bisa bisa, Pak. Bisa. Hmm. Karena besi-besi yang daripada dia jadi sampah, bisa dibawa ke usahanya Bapak dan nanti bisa menjadi uang gitu ya? Ya, cuma kalau ini Pak, saya tanggapi lagi, kalau bisnis yang kayak semacam itu kan, yang besi tua, dia tidak seperti plastik Pak. Dia lebih ke pengolahannya, dia pengolahan ke pabrik yang lebih besar lagi. Oke. Dia itu semacam limbahnya cuma limbah ini saja, limbah kayak tanahnya saja yang jadi limbah. Tapi kalau dalam segi besinya tidak ada yang limbah, dia semua dipergunakan dengan baik. Itu, Oh, oke. ya. Baik, baik, baik. Sejauh ini kendala apa yang dihadapi dalam bisnis ini? Kalau kendalanya Pak, dari saya tanya sopir-sopir saya, dulu saya tanya dulu sopir-sopirnya, yang pertama itu dia kendalanya dari segi ini, apa, BBM, BBM. BBM-nya. Karena rata-rata yang besi tua itu mobilnya rata-rata dia pakai trek, kan trek itu memakai BBM solar, minyak solar. Yang itu kadang kita sulit untuk mendapatkan solar di Makassar ini, BBM-nya. Jadi solar masih masih eh, sering langka ya? Iya, betul. Oke. Kendala lain terkait dengan regulasi mungkin? Kalau regulasinya Pak, ini terkait dari sistem anu saja Pak. Kalau saya kan dari usaha mikro kecil sih, bukan usaha mikro besar yang pakai PT. Saya cuma kayak CP saja, CP. Itu CP. kayak saya berharap ini kalau bisa untuk perizinannya lebih ke digital aja, digitalisasi. Karena kalau kita mau ke sedikit-sedikit ke kantor mengurus, terus berkas-berkasnya itu kadang ini yang diminta kadang berbeda, terus itu kan bisa menguras tenaga, apalagi kita pebisnis itu setiap jam adalah uang, itu. Oke, baik. Ini kan sedang momen pemilihan wali kota, pesta demokrasi, Pak ya. Iya. Beberapa waktu lalu kita sudah menjalankan pemilihan presiden di level nasional, dan sekarang kita masuk ke pemilihan wali kota di Makassar. Apa harapan Bapak terkait calon pemimpin baru kita di Makassar? Harapan saya kalau wali kota Makassar ke depannya ini, saya berharap untuk setiap sektor itu harus dijalankan programnya. Karena ini apa, saya tidak menjurus ke usaha saja yang kalau bisa dijalankan ini program-programnya. Saya lebih kalau bisa kita membangun program-program utama itu dari bawah dulu. Karena program-program dari bawah itu sangat kadang kita tidak bisa ini apa, berjalan dengan baik. Harapan saya ya itu saja kalau saya dari bawah dulu. Karena kalau kita langsung membuat program yang langsung ke atas itu sulit. Itu, Pak. Siap. Oke, kalau Bapak sendiri sudah punya calon untuk wali kota ini? Saya sekarang duduk di sini, saya sekarang sudah punya pilihan. Pilihan saya adalah Andi Seto dan Reski Mulvianti. Oke. Setahu saya, calon wali kota Makassar itu ada beberapa. Kenapa Anda memilih Andi Seto? Karena yang pertama itu Pak Andi Seto itu pengalamannya sudah tidak
tidak bisa diragukan lagi. Dia mantan bupati, Bupati Sinjai kalau ndak salah. Terus Ibu Reski kan termasuk kader yang unggul di sini, di Nasdem. Itu makanya saya tidak ragu kalau kedua ini mampu menjadi sosok calon wali kota dan wakil wali kota Makassar ke depannya. Kira-kira adakah program dari beliau yang Bapak tahu dan Bapak sangat suka dengan program tersebut? Kalau saya lihat dari kemarin-kemarin di sosmed itu programnya yang saya suka itu Makassar Nyaman. Nyaman itu dalam segi nyaman di lingkungan. Karena kita ketahui bahwa setiap orang itu kalau tinggal di tempatnya masing-masing di lingkungan rumah atau di luar lingkungan rumah, kita butuh yang nyaman dan juga aman. Amannya itu karena di dalam beberapa tahun belakang ini Makassar itu sangat tidak aman. Tidak amannya karena kriminal kriminal di mana-mana. Terus ini apalagi semacam pencurian, pembegalan itu termasuk kriminal paling banyak di Makassar belakangan ini. Itu. Baik. Seandainya Bapak bisa bicara langsung dengan Pak Seto terkait harapan Bapak sebagai pengusaha besi tua, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Pak Seto untuk membangun Kota Makassar? Kalau pesan saya ini saja, saya berharap Pak Seto untuk bisa memperhatikan pengusaha kecil. Karena pengusaha kecil itu perlu dibantu dalam segi modal. Modalnya tidak perlu pakai uang, Pak. Yang jelas modalnya itu cukup dia dibantu perizinannya, perizinan usahanya. Karena kami pengusaha kecil itu butuh dirangkul untuk memajukan perekonomian di Makassar juga, Pak. Saya berharapnya Pak Seto bisa memperhatikan UMKM. Karena UMKM itu roda perekonomian Makassar. Kita ini sangat butuh sosok pemimpin seperti ini yang mampu merangkul. Baik. Obrolan yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Fox Populi. Ya, sama-sama Pak. Semoga konten ini menjadi konten edukasi bagi banyak orang tentang apa yang harus dilakukan untuk Makassar ke depannya. Ya. Sukses selalu Pak. Ya, sama. Dan kita akan tunggu lagi pada konten-konten berikutnya. Ya. Selamat malam dan undur diri terlebih dahulu.